Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Asmana Putra dengan NIM 245211151 dari kelas 2D Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu fikih, tentang usulul fikih, tentang sejarah ilmu fikih, dan tentang perbedaan antara ilmu fikih dengan usulul fikih. Materi ini dilatar belakangi dengan ilmu fikih sebagai disiplin ilmu yang khas, disiplin ilmu dalam Islam, memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan bertahap. Fikih muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW meskipun saat itu belum jadi disiplin ilmu yang khusus. Secara garis besar, periodisasi perkembangan ilmu fikih terbagi dalam beberapa zaman, yaitu zaman Rasulullah SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, dan fase tabi'in. Masuk ke pengertian ilmu fikih dan usulul fikih. Nah, kata fikih berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti al-fahmu atau pemahaman. Sedangkan secara epistemologis arti kata fikih adalah ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berdasarkan kepada dalil yang terperinci. Jadi, fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan dengan Tuhannya. Sedangkan usulul fikih dalam bahasa Arab, kata usul merupakan jamak dari kata asal, yang berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Sedangkan menurut istilah, kata asal berarti dalil. Dan dengan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa arti usulul fikih adalah aturan atau ketentuan umum bagi fikih. Nah, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa usulul fikih adalah ilmu yang menjelaskan cara dan prosedur yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa nas syara' dan dalil yang didasarkan kepadanya, dengan memberikan alasan hukum yang dapat dijadikan dasar ditetapkannya hukum serta kemaslahatan-kemaslahatan yang dimaksud oleh syara'. Lanjut ke sejarah perkembangan ilmu fikih. Sejarah perkembangan ilmu fikih dibagi beberapa zaman. Yang pertama ialah zaman Rasulullah SAW. Pada masa ini, fikih belum dalam bentuk baku sebagai suatu bidang ilmu yang khas. Periode ini dikenal dengan periode insya dan takwin, atau periode perkembangan dan periode pertumbuhan, yang berlangsung sejak tahun 610 Masehi sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun 631 Masehi. Pada masa ini, sumber atas pemecahan masalah yang ada masih didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Masuk ke zaman yang kedua, yaitu adalah zaman Khulafaur Rasyidin yang berlangsung pada tahun 632 Masehi sampai 662 Masehi. Sepeninggalan Rasulullah SAW, kaum muslimin dipimpin oleh 4 khalifah secara bertahap, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada era kepemimpinan mereka, disadari banyak persoalan hukum yang muncul tanpa bimbingan Nabi mereka lagi. Mereka harus berusaha mencari jalan keluar dari persoalan yang dibutuhkan masyarakat. Dari kondisi seperti inilah, bermunculan mujtahid parsial dari kalangan sahabat-sahabat. Ada yang menyelesaikan hukum secara sendiri, dan ada pula yang menyelesaikan hukum secara bermusyawarah. Sebagian sahabat yang menerima hadis dari Nabi SAW menjadikan hal itu sebagai istinbat hukumnya. Sedangkan sahabat yang tidak menerima hadis dengan sendirinya bertanya kepada sahabat yang lebih mengetahui hadis yang berkenaan dengan persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Masuk ke zaman selanjutnya, yaitu adalah zaman ke abad ke-1 Hijriah, yaitu pada tahun 662 Masehi sampai dengan abad 6 Hijriah pada tahun 1258 Masehi. Ketika pemerintahan dipegang oleh Bani Umayyah, sebagian sahabat pergi meninggalkan kota Madinah menuju kota-kota yang baru dibangun seperti kota Mekah, kota Kufah, Basrah, Syam, dan lain-lain. Di kota-kota ini, mereka mengajarkan fikih, mengembangkan agama, dan meriwayatkan hadis-hadis. Umat Islam di daerah itu pun berdatangan ke kota-kota pusat daerah untuk menerima fikih dan ilmu dari sahabat-sahabat itu.
Murid-murid itu dikenal sebagai tabi'in, sebagaimana murid tabi'in disebut dengan tabi'in. Hasil dari itu melahirkan banyak tabi'in yang pandai dan pintar menyamai gurunya, bahkan melebihi dalam urusan fikih dan hukum Islam. Dalam periode inilah, fikih dipandang sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Kondisi ini menimbulkan pertentangan di kalangan tabi'in, sehingga dibagilah mereka ke dalam dua golongan, yaitu golongan al-hadis dan golongan ar-rahayu. Nah, setelah periode ini, mulailah kemampuan ijtihad berangsur-angsur menurun kualitasnya sampai menuju pertengahan abad ke-7 Hijriah pada tahun 1800 Masehi. Sikap taklid yang melanda kaum muslim telah menurunkan semangat ijtihad saat itu. Fanatisme mazhab, keagungan terhadap guru, dan eksistensi sufisme telah mengikat pemikiran kaum muslimin sehingga bermunculan kitab-kitab syarh dan hasyiyah sebagai wujud kelemahan intelektual untuk menemukan karya-karya baru di bidang fikih ini. Lalu masuk ke materi terakhir, yaitu adalah apa sih perbedaan antara ilmu fikih dengan usulul fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan usulul fikih adalah ilmu yang menjelaskan cara dan prosedur yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa nas syara' dan dalil yang didasarkan kepadanya, dengan memberikan alasan hukum yang dapat dijadikan dasar serta ditetapkan hukumnya serta kemaslahatan yang dimaksud oleh syara'. Nah, dari pengertian antara keduanya dapat kita amati bahwa kesimpulannya bahwa perbedaan antara keduanya itu adalah sangat sederhana. Meskipun keduanya berkaitan erat dengan konteks kajian hukum Islam, fikih berfokus pada penerapan praktis dari hukum, sedangkan usulul fikih berfungsi sebagai fondasi teoritis untuk memahami dan mengembangkan hukum tersebut. Mungkin itu saja materi yang sedikit yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.